pisahin teman-teman gitu ya, yuk. Mari kita sama-sama. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Halo teman-teman, minggu ini kita masuk ke dalam Katekismus Reformasi minggu yang ke-7. Apa yang dituntut dalam hukum Allah? Ketaatan pribadi yang sepenuhnya dan terus-menerus, bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yang dilarang Tuhan tidak dilakukan, dan yang diperintahkan Tuhan selalu dilakukan. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Mari kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Nah, pada waktu kita merenungkan dan memperhatikan ayat bacaan kita, kedua hukum kasih adalah rangkuman dari 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada umatnya pada waktu umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sebetulnya, hukum Taurat Allah diberi kepada umat Israel sebagai lambang identitas umat Israel, sebagai umat pilihan Allah. Umat Israel pun dibebaskan bukan karena mereka baik atau telah taat kepada Allah, tapi itu adalah bentuk kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma untuk mereka. Namun yang kita dapati adalah umat Israel tidak dapat mentaati 10 hukum itu. Malah hukum Taurat mengekspos keperdosaan dan ketidakmampuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sama seperti umat Israel, kita pun membutuhkan anugerah dan Sang Penyelamat untuk dapat melakukan hukum-hukum itu. Oleh karena itu Allah Bapa berinisiatif untuk mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelesaikan apa yang kita tidak dapat lakukan. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dan siapapun yang dipilih oleh Yesus Kristus dan sekarang berada di dalamnya akan diselamatkan dan disucikan. Sehingga gini, tiap kali saya mendapati diri saya melakukan hal yang baik, saya tidak dapat berbangga. Karena saya sadar bahwa secara manusiawi, kecenderungan saya adalah minder, malas, tidak sabar, dan lain-lain. Tetapi waktu kita dapat berbelas kasih dan berbagi, itu adalah buah roh. Dan itu adalah hasil kelanjutan dari karya tebusan Kristus di dalam hidup kita. Karya Kristus di kayu salib membuka janji-janji yang tersembunyi di perjanjian lama dan diungkapkan di perjanjian baru. Yesaya 36 ayat 26 dan 27 berkata Allah berjanji akan memberikan kita hati yang taat dan memberikan rohnya kepada umatnya. Allah mengubahkan hati kita yang keras, yang terbelenggu oleh dosa, sehingga kini kita dapat menghidupi kebenarannya dalam hidup kita. Dari sini kita bisa sama-sama belajar dan setuju bahwa ketaatan itu bukanlah tuntutan untuk mempertahankan atau memperoleh keselamatan, melainkan sebuah respon yang dihasilkan dari kebenaran bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus, Sang Penebus kita yang sempurna. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang Kau telah limpahkan ke dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami dapat menghidupi setiap kebenaran-Mu, supaya kami dapat hidup untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa bahwa Engkau telah menggantikan kami semua yang seharusnya dihukum, seharusnya menerima ganjaran dari setiap pelanggaran dan dosa kita. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk mati. Dan karyanya yang sempurna menjadi dasar pengharapan kita yang juga mendatangkan keselamatan bagi kita dan juga menebus kehidupan kita dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga kami sekarang dapat hidup untuk memuliakan nama-Mu, hidup sesuai rencana-Mu. Dan kami dapat ingat bahwa jika kami hari ini dapat melakukan hal-hal yang baik, kami dapat taat, kami tetap dapat beriman. Itu semata-mata adalah karya dan hasil dari kasih karunia-Mu dan juga karya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kebenaran ini bukanlah hanya sebuah informasi, tapi dapat membantu kami untuk mengkalibrasikan hati kami, sehingga kami dapat terus menjalani setiap kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menaikkan pokok doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Mari teman-teman semuanya, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Katakan, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku.
janjimu tak kau tinggalkan. Ku angkat tanganmu, katakan, ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. We'll sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Halo teman-teman semua, senang dapat berbicara di depan kalian lagi. Sepertinya sudah cukup lama ya aku tidak membagikan firman Tuhan pada kalian, tapi hari ini aku mengucap syukur karena Tuhan masih mempercayakan untuk aku dapat membagikan firman Tuhan pada kalian semua. Aku berdoa kiranya kita semua
tetap dapat merasakan damai sejahtera walaupun kita ada dalam kondisi yang tidak menentu. Dan karena minggu ini adalah minggu kedua dalam bulan Februari, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga akan membaca pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu teman-teman, aku undang kalian yang beribadah secara online untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli ini ya teman-teman. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk teman-teman. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kalau kami masih dapat beribadah Tuhan walaupun secara online, kami mengucap syukur Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik buat kami Tuhan. Biar hidup kami, hati kami diubahkan oleh kebenaran Injil-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan tentang apa yang terjadi ketika aku ada di bangku sekolah ya, antara SMP atau SMA. Hal yang cukup tren pada waktu itu, waktu aku duduk di bangku sekolah, adalah membaca ramalan bintang atau zodiak yang ada di majalah remaja yang cukup populer di masa itu. Mungkin kalau kalian melihatnya di sosial media ya. Intinya, yang membuat menarik untuk membaca ramalan-ramalan tersebut adalah karena dalam ramalan zodiak tersebut terdapat tips-tips khusus untuk menghadapi masa depan, dan tips-tips itu dapat berbeda-beda sesuai dengan bulan lahir kalian. Dan yang membuat lebih menarik lagi dari semua itu, karena sebenarnya setiap kita itu kalau boleh jujur, kita itu ingin tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena masa depan selalu menjadi misteri, sehingga kita seolah ingin mengendalikan keadaan sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Tapi sayangnya, ramalan-ramalan tersebut tidak sepenuhnya akurat karena itu semua hanyalah ide, khayalan manusia, atau bahkan ada campur tangan kuasa kegelapan untuk menipu manusia supaya lebih percaya pada ramalan itu daripada percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, mungkin kalian bertanya, nubuatan atau penglihatan para nabi di Perjanjian Lama kan juga menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalian bertanya mungkin, terus bedanya apa dengan ramalan? Jawabannya jelas berbeda ya teman-teman ya. Kalau ramalan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Sedangkan kalau kita tahu, setiap penglihatan atau nubuatan dari para nabi-nabi Allah itu sudah benar-benar terjadi dan tergenapi. Hari ini kita akan kembali melihat kisah tentang Nabi Daniel. Daniel dikaruniai Tuhan untuk diberikan penglihatan melalui mimpi-mimpi, dan melalui kitab Daniel kita akan diperhadapkan dengan kisah nubuat di akhir zaman. Oleh sebab itu kita akan kembali membaca dan melihat kisah ini dari Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Walaupun secara online, aku minta kalian untuk menyimak dan membaca sama-sama karena setiap cerita itu menarik ya. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Ayat pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya.
Lalu ditulisnya mimpi itu. Inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Yang kelima, dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ayat yang ke-6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ayat yang ke-7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Ayat yang ke-8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ayat yang 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat yang 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat yang ke-11, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ayat yang 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14 yang terakhir, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Dari pembacaan firman yang kita lakukan, setidaknya ada 2 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Tuhan mengizinkan kekejaman terjadi, tetapi Dia tetap memegang kendali sejarah umat manusia. Kitab Daniel yang tadi kita baca dipenuhi dengan nubuatan Alkitabiah. Di sini kita belajar bagaimana Allah melalui Mesias yaitu Yesus akan selama-lamanya memerintah bangsa-bangsa dan Dia mengatasi pengaruh kuasa si jahat yaitu iblis. Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel, Daniel membagikan mimpinya tentang 4 binatang yang masing-masing mewakili suatu bangsa atau kerajaan. Nubuatan ini tidak bersifat kronologis ya teman-teman, tetapi bangsa-bangsa yang digambarkan itu sama dengan yang diceritakan dalam mimpi Nebukadnezar pada
khotbah 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Dan binatang-binatang itu melambangkan Babel, Persia, Yunani, dan Roma seperti sebelumnya. Dan Tuhan mengungkapkan bahwa kerajaan-kerajaan ini berperang melawannya, tetapi hanya bersifat sementara. Daniel mengungkapkan bahwa tadi ada kata-kata tanduk, berarti adalah sosok jahat yang sering disebut antikristus yang akan berkuasa pada masa itu. Itu mewakili Romawi. Banyak teolog berpendapat bahwa pemerintahan binatang itu akan menyebabkan kejahatan yang tak tertandingi di dunia. Mereka akan menghujat Allah dalam penglihatannya itu. Daniel melihat bahwa itu mengalahkan orang-orang kudus dan melemahkan mereka dengan penghujatan dan penyesatan mereka. Tetapi kalau kita lanjutkan, dalam penglihatan Daniel juga ada sebuah penglihatan yang menenangkan kita, teman-teman, dan menimbulkan pengharapan bagi kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Dalam penglihatan tersebut ditulis Daniel melihat sosok seorang yang duduk lanjut usianya dan pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba. Pakaian putih yang lanjut usia itu menunjukkan kemurnian mutlak Allah, kemurnian mutlak Tuhan. Sementara rambut putihnya berbicara tentang keabadiannya dan tata yang menyala-nyala yang ia duduki dan juga roda-roda api yang menyala di bawahnya dan juga sungai api yang mengalir darinya menyampaikan bahwa penghakimannya akan cepat ia lakukan atas antikris dan orang-orang jahat. Wah, luar biasa. Dia akan memukul bangsa-bangsa yang memberontak melawan dia. Sebelum dia mendirikan kerajaannya yang cemerlang itu, dia akan membersihkan bumi dari kejahatan-kejahatan bangsa-bangsa. Akan di bumi hanguskan, akan dihapuskan selama-lamanya. Wah, teman-teman, kalau kita mendengarkan penjelasan tiap ayat ini, mungkin kalian akan sulit mengerti. Dan mungkin kalian akan bertanya, terus apa hubungannya dengan kehidupanku saat ini? Oke, sabar ya teman-teman, karena ini memang cukup sulit, tapi aku yakin kita akan dapat memahaminya. Aku akan jelasin kepada kalian sedikit demi sedikit mengenai topik khotbah pada hari ini. Memang topik khotbah pada hari ini cukup sulit, tapi bukan berarti kita tidak dapat belajar dan memahami kisah ini. Teman-teman, aku yakin kita semua mengenal dengan istilah vaksin. Apalagi kita berada dalam era pandemi, di mana semua orang diharuskan untuk vaksin. Bahkan sebelum masa pandemi COVID ya, waktu kita masih bayi atau kita masih balita, tentunya orang tua kita juga akan membawa kita ke klinik atau ke dokter untuk divaksinasi. Dulu istilah ini dikenal dengan imunisasi, tapi sebenarnya maknanya sama teman-teman. Tapi intinya, pertanyaannya gini teman-teman, mengapa kita perlu divaksin? Itu kan sebenarnya isi dari vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, lalu virus-virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa kok virus-virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita? Itu kan menyakitkan. Kita nggak sakit apa-apa tiba-tiba disuntik. Belum lagi vaksin selalu ada efek sampingnya, membuat tubuh kita kadang panas, kadang meriang, dan lain sebagainya. Tapi apakah orang tua kita jahat? Kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Pasti ada alasan akan hal itu. Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Dan justru itu untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tahu tujuan dari virus-virus yang disuntikkan dalam tubuh kita itu sebenarnya melatih antibodi atau imunitas kita teman-teman. Sehingga jika nanti ada virus sejenis yang masuk ke dalam tubuh kita dapat dikalahkan oleh antibodi kita. Karena antibodi kita sudah mengenali salah satu dari jenis virus itu. Dan antibodi kita membuat kita itu sehat. Dan hasilnya membuat kita lebih sehat dan kita terbebas dari virus-virus itu. Nah, kadang teman-teman, Tuhan itu mengizinkan kita untuk melihat kejahatan atau kekejaman yang ada di sekitar kita. Tetapi di waktu yang sama, dia juga membuat kita melihat bahwa di tengah kejahatan yang ada dalam dunia, dia tetap berdaulat. Bahkan dia mengalahkan kuasa si jahat melalui karya salib Kristus.
Mestinya teman-teman, kalau saat ini kita melihat kejahatan atau ketidakadilan yang ada di sekitar kita, kita harusnya tidak akan kehilangan pengharapan. Tetapi sebaliknya membuat kita makin kagum akan Dia. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita diselamatkan, lalu Tuhan juga akan menghapuskan kejahatan yang ada dalam dunia ini. Menurut penglihatan dari Daniel. Kalau kita tahu kebenaran ini, apa yang perlu kita takutkan? Mungkin dunia kita tidak semakin baik dan Tuhan mengizinkan kita untuk melihat semua ini bukan supaya membuat kita makin takut, tetapi membuat kita semakin percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali, teman-teman. Amin. Yohanes 16 ayat 33 pernah dicatat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, apa teman-teman, telah mengalahkan dunia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, teman-teman. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita belajar bahwa Tuhan sedang membentuk kerajaan abadi di bawah pemerintahannya. Sebelumnya kita akan baca lagi Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawa ke hadapannya. Ayat yang 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Wow, luar biasa. Ayat-ayat ini tidak hanya memberi kita gambaran sekilas tentang puncak penglihatan Daniel, tetapi kita juga melihat sejarah penebusan. Daniel menggambarkan kekuasaan kekal anak manusia atas kerajaan yang luas dan kemuliaan yang meliputinya, dan semua dimulai dengan apa yang Alkitab sebut sebagai langit baru dan bumi baru. Penglihatan Daniel menggambarkan kerajaan-kerajaan duniawi yang menentang Allah, dan itu semua akan berlalu. Daniel juga melihat kedatangan anak manusia yang akan diberikan kekuasaan atas kerajaan abadi dari setiap bangsa dan bahasa. Dan anak manusia itu adalah Yesus. Yesus adalah anak manusia yang dimaksud dalam kitab Daniel itu. Dia adalah raja di atas segala raja yang menebus suatu umat bagi Allah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Kita perlu menyadari bahwa kerajaan-kerajaan di bumi akan berlalu. Seringkali kita kagum dengan negara-negara maju di luar sana. Kita kagum dengan penemuan-penemuan mereka. Dan itu tidak salah, teman-teman. Tapi ingat, suatu hari semua itu juga akan berakhir. Tetapi kita juga perlu hati-hati dengan penemuan-penemuan baru itu. Saya tidak anti dengan teknologi atau penemuan itu. Tapi kita sebagai orang percaya juga perlu waspada, teman-teman. Kadang sains bertentangan dengan firman Allah, dengan firman Tuhan. Dan pada masa ini banyak orang yang sangat senang dengan sains. Tapi ketika mereka melihat Alkitab, justru mereka menganggap kisah Alkitab itu tidak masuk akal. Dan itu hanya kebodohan. Karena itu hanya dongeng semata atau cerita fiksi, karena tidak sesuai dengan teori-teori sains atau teori evolusi. Nah, ini adalah pandangan yang berbahaya, teman-teman. Dengan sadar atau tidak sadar, ini adalah pandangan yang justru melawan Allah. Mungkin kita tidak melawan Allah dengan menyalibkan Yesus seperti orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi pada masa kini kita dapat melawan Allah dengan pikiran kita. Seringkali kita juga melawan Allah dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Padahal sebagai orang percaya, kita perlu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kita perlu bersandar kepada hikmat Allah, bukan hikmat kita sendiri. Karena kita perlu sadar, ketika kita ditebus menjadi anak-anak Allah, kewarganegaraan kita bukanlah dari dunia ini. Ya memang saat ini kita
ditempatkan Tuhan sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, dan kita harus mengucap syukur dan bangga akan hal itu. Tetapi ini hanyalah sementara dalam kehidupan kita di dunia. Karena teman-teman, ketika kita menerima karya keselamatan melalui salib Kristus, kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita menjadi warga negara sorga, semestinya pola pikir kita bukan pola pikir dunia, atau pendapat kita bukan hanya pendapat manusia yang relatif kebenarannya, tetapi standar kebenaran dalam hidup kita semestinya harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, hati kita, pikiran kita harus terus diisi oleh firman Tuhan. Karena dunia ini semakin rusak. Jika kita sebagai anak-anak muda, kalau hati dan pikiran kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, lama-lama kita akan mengikuti cara hidup dunia masa kini, di mana semua itu relatif, sehingga aborsi, LGBT, dan lain sebagainya sangat merajalela, teman-teman. Kita perlu ingat, teman-teman, Kristus sudah memberi kita dengan darahnya sendiri yang sangat mahal, dan itu sudah lunas. 1 Petrus 1 ayat 18 mencatat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, atau dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena itu, teman-teman, sekali lagi kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan memberkatimu, bukan supaya Tuhan makin berkenan kepadamu, tetapi semuanya kita lakukan adalah sebagai bentuk ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan dan kita menjadi bagian dari kerajaannya, teman-teman. Tetapi ini adalah ungkapan syukur kita dan bentuk respon dari iman keselamatan kita. Kita harus secara aktif membagikan iman kita dan memuridkan semua orang. Ingat Matius 28 ayat 18-20. Jadi teman-teman, mengabarkan Injil atau mengabarkan kabar baik itu bukan hanya tugas pendeta atau pastor seperti saya, tapi tugas semua orang yang sudah percaya pada Yesus. Kita punya amanat agung. Kita perlu mengabarkan Injil melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Kita perlu menceritakan kabar baik ini kepada semua orang, teman-teman. Amin. Jadi Injil itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Injil itu untuk semua orang, teman-teman. Kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan, tapi kita sebagai orang percaya, tugas kita hanya mengabarkan itu semua, mengabarkan kabar baik itu kepada semua orang, teman-teman. Amin. Mari tenangkan hati kita. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, tapi kita akan nyanyikan satu lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib
Teman-teman, pada hari ini kita akan kembali melakukan sakramen perjamuan kudus. Aku berdoa ini bukan hanya menjadi rutinitas saja, tetapi ini memiliki makna bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, teman-teman. Jadi aku harap ini bukan sebuah sakramen yang main-main, tapi kita dapat sungguh-sungguh merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman. Mari ambil rotimu, angkat rotimu di tangan kanan. Mari kita merenungkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Teman-teman, ini adalah tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diberikan pada kita. Mestinya kita yang disiksa, mestinya kita yang menderita, tapi Dia memberikan tubuhnya supaya kita beroleh bagian dalam kerajaan Allah, supaya kita ditebus menjadi anak-anak Allah, teman-teman. Tubuhnya disiksa karena konsekuensi dari dosa kita, karena akibat dari dosa kita. Dia memberikan tubuhnya sebagai ganti dengan tubuh kita, teman-teman. Teman-teman, tempat ini, kalian semua yang melihat tayangan ini secara online, bukankah kita percaya ini adalah roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus yang diberikan pada kita, teman-teman. Kalau teman-teman percaya, mari kita makan tubuh roti ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalian juga boleh mengambil cawan anggur ini. Memang ini adalah anggur biasa, tapi kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus, adalah perjanjian, lambang dari perjanjian baru. Darahnya dicurahkan untuk menyucikan setiap dosa-dosa kita, teman-teman. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Teman-teman, ini adalah darah Yesus Kristus yang mahal. Dia memberikan darahnya. Dia menebus kita bukan dengan darah binatang, tapi Dia memberikan darahnya. Dia nggak pernah mengenal dosa. Dia memberikan dirinya. Dia menjadi berdosa karena kita, teman-teman. Kalau teman-teman, ini adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus. Dan kita percaya melalui darahnya kita disucikan dan dikuduskan. Mari kita minum anggur ini sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur, teman-teman. Thank you, Jesus. Thank you. Engkau sudah menebus kami, Tuhan. Engkau mengangkat kami dari kubangan dosa. Engkau memanggil kami dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib, Tuhan. Biar hidup kami yang sudah Kau tebus ini, kami enggak hidup menurut kehendak kami sendiri, tapi kami hidup memuliakan Engkau, Tuhan. Pakai hidup kami sebagai alat bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Ampuni Tuhan, kadang kami menyia-nyiakan hidup kami. Kadang kami hidup untuk keegoisan kami. Kami tidak mementingkan Engkau, kami tidak mementingkan orang lain. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu dan kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah menebus kami dan kami rindu Engkau pakai, Tuhan, sebagai alat bagi kerajaan-Mu. Teman-temanku tempat ini, mungkin kalau kalian ada tantangan atau pergumulan, kalian boleh mengangkat tangan kalian di depan layar monitor HP atau TV atau laptop kalian. Bapa di surga, aku berdoa buat teman-temanku yang melihat tayangan ini.
Kalau mereka mengalami sebuah pergumulan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera. Mungkin mereka ada pergumulan di dalam relasi mereka dengan orang tua, nilai-nilai pelajaran mereka, atau mereka mengumulkan untuk memilih sekolah atau kampus yang terbaik Tuhan. Tapi biarkan pada hari ini Tuhan kami memusatkan hati kami. Kami mau memusatkan pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau diingatkan bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan dalam setiap keputusan yang kami ambil, kami nggak mau pakai hikmat kami sendiri, tapi kami mau berdoa dan kami memohon tuntunan-Mu Tuhan. Kalau kami bingung, kami galau, biarkan Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan tangan kita dan arahkan hati kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan, memelihara dan menopang iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu, sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersuka cita dan tersenyum dalam damai sejahtera Kristus, sehingga dunia di sekelilingmu dibuat jadi indah. Dia senantiasa menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu, dan menyertaimu dalam setiap kondisi. Dia yang terus memegang tanganmu, bukan engkau yang memegang tangannya. Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan terimalah cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan teman-teman semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you teman-teman, kalian sudah beribadah online, nggak di skip-skip, karena ini memang ibadah bukan tayangan. Dan aku harap kalian dapat mendapatkan sesuatu dari pembagian firman Tuhan dan present worship yang dilakukan oleh teman-teman kita, teman-teman. Dan juga aku terus mendorong kalian untuk tetap membaca daily devotional, karena di sanalah kita dikuatkan. Dan kalau kalian belum join CG, ayo join CG lagi. Di situ kalian dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kalian akan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Dan kalau kalian sekali lagi rindu untuk datang kepada ibadah onsite, kalian bisa melakukan registrasi ya, sehingga tempat duduk kalian dapat disiapkan dengan baik. Oke teman-teman, sekali lagi happy Sunday, see you next week, and God bless you.